Jadi Rizky ini juga adalah keyboardisnya Potret. Ya, additional Potret, terus kemudian keyboardisnya Ladies Night. Ya, paling mendasar adalah kalau session ya dengan yang lebih ke ininya aja sih. Yang utama misalnya singer, memang yang utamanya singer adalah berarti kita ngikutin si singernya. Oke. Kalau reguler kan kita yuk bareng gitu. Iya. Waktu itu lu gimana menyesuaikannya? Kan itu benar-benar main synth doang nih, lu nggak perlu pikirin main pianonya gimana. Ya. Pertama adalah menyesuaikan dengan gitarnya, kan sama-sama tajam kan frekuensinya. Iya, frekuensinya. Menyesuaikan dengan gitar justru. Oh, oke. Nah, alasan lu untuk akhirnya gue balik deh ke Ladies Night. Ya kosong aja. Simpel ya. Kalau itu di situ mindset pedagang lu ada. Halo teman-teman, selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, gimana teman-teman? Udah nonton video-video sebelumnya? Semoga itu bisa bermanfaat buat kalian dan juga memberikan inspirasi baru buat kalian ya teman-teman. Dan semoga teman-teman narasumber gua yang juga mostly adalah musisi dan juga pelaku industri musik bisa memberikan gambaran-gambaran baru buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share buat yang lain sehingga kita bisa saling berbagi, saling memberikan manfaat, dan saling memberikan inspirasi buat teman-teman. Oke, so enjoy this video. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Yeah. Oke, halo teman-teman, selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Nah, di episode kali ini tanpa berlama-lama lagi, kebetulan gue sudah diundang dan juga berkesempatan akhirnya mampir ke sebuah studio di bilangan kota Jakarta Timur yang adalah tetangga gue, karena emang gue deket banget. Tapi baru kali ini gue bisa masuk ke ruangan ini nih. Nah, sekarang di episode kali ini gue akan ngobrol bersama gue mau nyebut lu M. Rizky, ya, Muhammad Rizky, atau Rizky Tato. Bersama Rizky Kiss kalau di Instagram. Gila Ki, thank you banget sudah mau hadir di Serundeng nih. Ya, jadi akhirnya jadi juga iya, dari berapa bulan lalu ya. Iya. Dan padahal tetangga tuh, ngeselin. Biasa begitu emang kalau makin dekat. Iya, makin dekat malah antar deh. Iya, bener. Iya loh, kayak anjir, Ki ntar ya Ki. Iya. Habis itu udah tuh, lupa. Anjir, nah Rizky ini ada main keyboard. Terus juga apa sih lu, mau dikenal sebagai apa sih, lebih seneng? Ya main keyboard aja lah. Main keyboard aja, yang lain-lain? Keyboard, kebetulan ada ya beberapa koleksi aja sih. Asik. belum bisa dibilang kolektor. Belum bisa ya. Lu ini semi kolektor ya? Pre kolektor. Jadi Rizky ini juga adalah keyboardisnya Potret. Ya, additional Potret, terus kemudian keyboardisnya Ladies Night. Ya. Jadi kalau teman-teman mau tahu partner dia yang di Ladies Night, yang paling jahat di Ladies Night, ada di episode sebelum ini. Ya, udah nonton juga. Ya. Bersama Taufan Mirzon, itu salah satu basisnya. Nah, gue biasa mulai dengan teman-teman musisi gue. Menanyakan tuh, lu gimana sih memulai atau berkenalan dengan musik waktu kecil? Apakah emang karena keluarga lu musisi atau gimana tuh dulu? Kalau untuk keluarga sih kebetulan nggak ada yang seni sama sekali sih. Jangan kan musik seni pun nggak ada. Iya, jangan kan musik seni aja, pedagang semua pedagang. Aduh. Iya. Nah, tapi waktu kecil tuh bokap ya suka nyetel, ini kan suka dengar lagu gitu, suka nyetel lagu lah. Oke. Ada beberapa lagu gitu yang unik, entah itu soundnya ataupun waktu itu nuansa lah pokoknya tahunya kan gitu. Nuansanya ini lagu apa sih gitu. Iya. Ya udah akhirnya ya cuma dengar doang. Di situ kan namanya anak kecil waktu itu tetap aja pasti disuruh les kan. Iya. Akhirnya dilesin lah, les bimbel bahasa Inggris, les piano lah tuh. Les piano masuk. Iya, sebenarnya dilesin tuh dulu, dilesin piano. Lesin piano. Apaan sih ini nggak keren gitu kan, nggak keren dulu piano kan, kayak nggak keren. Iya, terlalu kalem ya. Iya, nggak keren gitu. Terus abis itu dengan musik lagi kayak menarik, sebenarnya pengen main bass juga nih, wah. Oh oke. Apa nih bass gitu kan, gitu dulu kan, apalagi zaman dulu speaker kita ada subwoofernya kan. Gue malah dengerin subwoofernya dulu, oh gini bassnya, groove hentakannya gitu. Mau jadi pemain bass lah. Dan gayung bersambut juga waktu perpisahan SD. Biasa mau ngeband semua kan. Ya. Bikin band ini. Main apa? Gak ada yang main bass?
Itu dia. Semua main gitar, main vokal sama main drum. Iya benar. Jangankan keyboard bass aja nggak ada kan. Iya benar. Ya udah akhirnya dulu kan gue tinggi gede kan hitungannya. Udah lu aja main bass gitu kan. Diajarin dulu main bass. Akhirnya sama pemain gitar, mencet atasnya. Udah gini deng ya udah deh. Lagunya ya Sheila on 7 waktu itu Sheila on 7 lah. Yang gampang-gampang, dung deng. Iya. Akhirnya wah, enak juga ya gitu kan, main musik, pingin les lagi. Oke. Tapi tetap aja sama orang tua harus bisa piano dulu katanya. Oh, oke. Nah, yang pas kecil tuh lu berapa lama lesnya? Yang piano? Paling cuma berapa bulan nggak betah. Oh, lu nggak betah? Iya, nggak betah, cabut mulu. Oke. Terus cabut, SMP? ngambek. Pokoknya setiap mau les tuh dulu ngambek tuh. Kelas 2, kelas 3 SD lah. Habis itu pas kelas 6 itu, pas mau perpisahan, orang lama pada bimbel kan, bimbel yang lulus ini. Gue malah les piano waktu itu diajarin sama Mas Roy Dauna, adenya Indra Dauna deh kayaknya, apa abangnya okay. Roy Dauna, tapi klasik. Yeah. Udah belajar kok menarik ternyata piano enak gitu. Ada udah mulai dewasa. Mulai tahu lah. Iya, harmoni gitu. Abis itu SMP. Yes, tetap main bass masih tetap juga SMP. Masih main bass waktu itu zaman-zamannya Blink, Green Day. Oh iya benar, zaman itu kita SMP. Masih itulah gitu-gitu Blink ini, terus apa lagi dulu namanya Boxcar Racer kalau tahu. Oke, tahu. Itu ya begitu-gitulah. Ada Evanescence tuh, pasti ibaratnya piano tuh. Iya. Kesempatan bermain Bring Me to Life. Nggak ada yang bisa main piano saat itu kan. Ya udah main keyboard lagi. Enak juga ternyata main keyboard ngeband gitu. Main keyboard ngeband. Ya udah main. Abis itu denger lagu. Zaman ada orang yang nawarin MP3 ke rumah-rumah tuh. Oh, oke. Bawa satu gitu. Bawa box ya. Jualin MP3 berapa? Lupa sih harganya berapa. Belilah sepaket gitu, isi berapa gitu. Ada Jazzy Tunes dulu. Jazzy Tunes. Baru dengar kok enak ya, manis. Udah ya pastilah Still a Friend of Mine gitu tuh pasti tuh. Just of Us ada tuh. Dengar wah, jadi tertarik nih. Apa ya dulu, pokoknya dulu tahunya kan jazz lah. Iya benar. Jazz, udah. SMP tuh berarti ya? Iya SMP, beli deh tuh VCD dulu, masih VCD. Lesson. Iya. Lupa sih lesson siapa. Beli begitu, begini banget. Saat itu juga pas lagi Malik tuh, kalau nggak salah Malik. Oke. Cukup ini itu orang bilangnya juga jazz kan. Malik masih kan masuk kategori jazz tuh. Iya. Wah, kok bisa ya ada lagu Indonesia yang gini, dan akhirnya jadi ke belakang lah, jadi kayak masuk ke The Groove waktu itu, jadi dengerin lagi. Saat itu Bunglon. Oke. Bunglon. Iya, Bunglon ya. Dan keluarganya termasuk Jamiroquai itu pasti tuh. Itu paling ngena tuh kalau Jamiroquai. Iya, zaman itu kan. Iya. Asik lah bassnya. Bassnya. Jamiroquai akhirnya ya udah tuh SMP. Itu lo masih les klasik? Udah enggak, cuma 2 tahun sebelum ini bimbel SMP. Pokoknya bimbel kelas 3. Iya, kelas 3 udah enggak les piano lagi tuh, udah enggak les. Kesorean pokoknya pulangnya. Udah mulai padat ya. Capek. Kebanyakan les. Udah mainnya kebanyakan main game online waktu itu. Oh, itu udah kenal. Warnet. Jadi mendingan gua ke warnet gitu. Cabut juga les. Cabut les dengan main game online. Ragnarok. RO. Terus Ada akhirnya SMA udah sama sekali nggak les tuh. Tapi masih ngeband. Ketemu sama Icil. Icil Aseriska sekarang. Dia vokalis Bara Suara. Senior gue di SMA. Oh, dia senior lo. Pantesan lu bareng mulu ya. Iya kan? Dari dulu. Senior gue di SMA sempat lah ngeband beberapa kali. Sama kalau tahu ada DJ Angger Dimas, sama dia juga dulu. Tapi beda sekolah. Oh, oke. Sama Fikri Zul dulu. Oh, oke, Fikri. Fikri Zul yang sekarang di koran, di media lah. Media Fikri Zul. Nah, dulu kita sempat ngeband bareng. Oke. SMA ngeband dengan bermacam-macam repertoar. Pas udah gitu kan gue ke Bandung kuliah. Oke. Kuliah ke Bandung, bertemulah dengan klub jazz.
Oh oke. Klub Jazz Bandung. Iya. Ya. Ini lu masih jazz banget ya. Ya masih pingin belajar juga kan, Iya, belajar jazz. Heeh. Klub Jazz ketemulah dengan ada waktu itu kosan sama Tesla Manaf, Oke. sama ada Bayu juga, Bayu siapa ya namanya? Pokoknya Bayu pemain piano lah. Satu kosan. Oh jadi sharing. Datang ke jam session dulu setiap Selasa. Datang jam session. Tapi tetap aja sih standar gitu-gitu aja, nggak bisa. Cuma lihat aja, oh gitu, pencet, oh gitu. Nah, habis itu pas kuliah ketemu band Bandung, teman-teman band Bandung, Kontra Indigo. Oke. Ya, ada yang sekarang di Jakarta tuh ada Bubu, yang Bubu Giri ya. Ya, ketemu Bubu, vokalisnya, terus gitarisnya Keke yang sekarang di label dia. ANR-nya Hits. Iya kali ya, Kananta. Kananta. Iya. ANR Hits Record. Itu, terus basis ada namanya Taufik Eka, dia abangnya ini Fuad Drum. Oh, oke. Fuad yang bekas. Fuad. Ya, Bekas. Tulus. Damarnya Tulus. Ya, ex Tulus. Bekas. Kayak barang bekas. Ya, terus. Itu basisnya itu, drummernya ada Yuli Andra, sekarang di Arsitek. Itu lalu Kontra Indigo sempat main di Java Jazz juga tuh, Java Jazz 2009. Java Jazz 2009. Itu masih panas-panas itu Java Jazz kan? Iya, masih keren banget. Masih hits banget tuh ya. Padahal mainnya tuh di depan kok. Main di depan. Di boot ya, boot. Iya gitu lah. 2009 main itu. Nah, habis itu kan ya karena band Bandung, gue habis itu udah balik lagi ke Jakarta. Harus balik lah ke Jakarta. Kuliah juga nggak selesai sih. Oh, sorry, gue potong. Lu berarti kuliahnya apa waktu itu ngambilnya? IT. Oh, lu ngambil IT. Karena memang suka. Sebenarnya suka ngoprek dari dulu. Oke. Tapi waktu itu kenapa akhirnya lu memilih untuk ya udah nih, kayaknya gue nggak bisa lanjutin. Pusing kuliah. Udah ribet membagi waktunya ya. Iya, nggak juga sih. Kayak nggak gue aja gitu. Iya. Pusing aja kuliah, tapi kayak sebenarnya sih di satu sisi kayak harus punya minimal gelar lah gitu, ijazah. Asal itu, tapi nggak lanjut juga dan emang disuruh balik ke Jakarta kan. Oke. Ya pokoknya saat itu karena bokap meninggal kan, jadi suruh balik ke Jakarta. Nggak lanjut, di Jakarta juga nggak lanjut, luntang lantung. Nah kebetulan yang Icil dulu, yang band sama Icil dulu itu, kita ngeband lagi tuh. Oh, setelah kuliah itu akhirnya jadi menyatu kembali. Ya kita ngeband lagi, diajakin. Iya. Ya udah, terus kita sering lah main sana sini. Ketemulah sama si drummer yang Icil udah ganti, bukan Fikri Zul, II namanya, II itu temennya si Mbak Dinda Amanda, Yuyi, Yako, Sashi, Yako dan kawan-kawan lah. Sashinya Bari. Sashi Gandarum. Iya, Sashi Gandarum. Terus dari circle itu ketemu lagi Taufan Wirzon. Oh, oke. Di situ akhirnya nyambung ke cerita Taufan Wirzon. Nyambung lagi. Oke. Kenal Imela, akhirnya kenal Taufan Wirzon, kenal Imela Kay. Akhirnya gue 2011-12an lah itu, 2011-2012 gitu, dengan main sana sini. Dinda Amanda, Teza Sumendra tahun segitu. Itu Tessa masih belum ngeluarin single ya? Belum. Masih bandnya apa namanya dulu? Chlorophyll ya? Iya Chlorophyll yang dulu kan? Dulu. Terus Jetro kalau band reguler itu setelahnya. Oh setelah ya, dulu masih sama Amanda and Friends dulu. Oh Amanda and Friends. Benar. Dinda dan kawan-kawan lah banyak. Iya benar. Banyak. Ya, kenal Imela K, 5 yang dulu SMP Will Fly. Belajar gitar tuh, jazz banget kuncinya nih. Kayak main tujuh. Setengah-setengah gitu kan, woi keren. Ketemu nih orangnya. Akhirnya ketemu, udah ngefans banget sih sebenarnya, tapi kayak jaim-jaim gitu. Asik. Tapi itu kayaknya kita pasti ada momen-momen gitu ya. Iya. Anjir nih gue ngefans sama dia dulu. Ngapain, sekarang ketemu. Sebenarnya tuh, wow. Terus mau main bareng nggak? Iya. Excited tapi tahan. Nah terus ketemu email lagi, ketemu Tovan. Nah sama Tovan juga sama email dulu sering reguler. Akhirnya Tovan pingin bikin band yang namanya dulu belum ada namanya sih. Oh ya bikin aja. Iya pokoknya bikin aja dulu, ngeband. Ketemu di Black Cat sama Sirhan, sama Simon, sama
Richard Chris. Oh iya, Richard Chris dulu. Ya, ngeband akhirnya dapat lagi pertama di Finplus. Oke, Kemang. Finplus Kemang. Ya. Udah main berapa kali dapat tawaran di Nip and Drum. Nip and Drum ya. Tapi waktu itu mainnya Sabtu sedangkan ada ini reguler yang di Poste itu yang sama Amanda ya. Dia harus milih lah. Harus milih. Ya udah akhirnya gua di Amanda. Akhirnya Ladies Night dengan Bang Ocep. Oh oke, akhirnya Bang Ocep waktu itu. Bang Ocep ya lama lah. Nah, udah gitu terus gua main lagi ya kan sama Dina Amanda dan kawan-kawan, email lagi, ketemu lagi. Ada Fabiola. Oh oke, ada Fabiola. Ketemu lah. Ya circle itu lah. Itu ya benar. Ketemu ya banyak orang lagi. Ya dan sampai sekarang lah. Sampai sekarang ya. tapi itu menarik sih, maksud gue dari kan lo bukan keluarga musisi, tapi akhirnya lo memilih waktu itu apa yang membuat lo akhirnya yakin kayak kayaknya tujuan gue memang musisi deh gitu. Di musik berasa nyaman, bebas gitu kayak. Asik aja. Tidak ada batasan yang gimana gitu kan. Ya meskipun ada pakemnya tapi masih dalam scope lah. Ada batasan tapi dalam scope. Iya, berarti enak aja gitu jadinya. Maksudnya bukan agak susah, maksudnya nggak terlalu nyaman kalau yang pattern. Ya kayak kantoran gitu kan pattern kita 9 to 5 gitu. Nggak sih. Tapi berarti lu nggak pernah kantoran ya sama sekali? Pernah nggak? Ya ini sih apa namanya itu PKL kan. Oh PKL pernah. Cuma ya nggak sebentar doang kan. Iya nggak yang berapa tahun gitu. Nggak cuma PKL cuma asal ini udah. Iya benar. Emang jiwa lo berarti ya, emang jiwa lo memanggil lo untuk jadi bisa jadi musisi ya. Nah tapi seru banget sih maksudnya. Ya gue juga pernah denger tapi kan gue baru denger detailnya ini nih. Lu ketemu si A, ketemu si B, ketemu si C. Berarti lu mulai masuk dunia musik profesional itu reguler pertama kali apa session? Reguler berarti. Reguler pertama ya? Iya, reguler pertama. Yang pertama dibayar adalah pertama yang dibayar. 2009 ke 2010 tahun baru yang sama Icil itu yang dipanggil lagi. Oh itu main tahun baru? Iya, main New Year main dibayar pertama ya profesional gitu. Tahun baru? 2009 ke 2010 sama Icil itu. Oh oke. Itu di mana? The Edge namanya. The Edge Kemang. Oh yang di pertigaan. Yang di atas. Oh itu udah lama ya? Lama banget The Edge tuh. Gue baru tahu 5-6 tahun lalu kali. Oh itu udah lama banget. Yang ada kolam renangnya? Iya itu dia. Pertama tuh. Oh tempat pertama lo ya? Pertama dibayar gitu. Iya. Nggak jauh-jauh dari Kemang ya? Sampai dari dulu sih. Iya, kayak seputaran Kemang ya. Nah abis itu banyak hal kan kayak lo akhirnya session juga, lo akhirnya reguler juga. Nah pertama kali lo reguler dulu deh, menurut lo apa yang membuat mindset lo untuk kayak berarti gue harus kalau jadi pemain reguler gue harus menerapkan ini di diri gue. Reguler tentunya repertoar satu kan, harus banyak repertoar, terus mainnya juga harus ngikut si yang lain dan si singer juga kan, gayanya misalnya singernya emang soft, kita juga soft. Ya, berarti style kan itu style. Selain itu juga ya untuk bisa reguler link sih butuh banget sih. Iya, itu pada akhirnya link. Iya, pada akhirnya link. Ya apalagi zaman kita kan nggak kayak sekarang ya. Nah, sekarang kan orang link bisa dari Instagram, dari TikTok. Dulu gimana? Dulu kebetulan ya dari Icil itu ya? Iya, dari Icil, dari Rovan atau dari Dinda, Renggo berarti kan? Iya, Renggo. Gitu. Dari dulu mah gitu. Nggak pernah ngurus. Tapi ya maksudnya kalau di zaman kita kan memang dari struggle dari ya link teman pertemanan gitu. Iya, mulut ke mulut aja dulu kan. Benar-benar yang penting ya udah nih tanggung jawab main, ya udah gitu. Kalau zaman sekarang kan gua nggak kenal lu, gua lihat lu di Instagram, lu kosong DM ya, tiba-tiba ada nge-DM gitu kan. Lu tanggal segini bisa main nggak coba gitu, karena walaupun kita nggak kenal gitu kan. Gue dapat rekomend dari ini nih gitu kan, kayak gitu. Dapat rekomend lihat doang. Oh ya oke mainnya gitu. Benar-benar agak beda sama zaman sekarang, tapi bener gue setuju tadi repertoire lagu tuh penting. Terus style bermain ya harus disesuaikan sama band. Karena kan gue liat band reguler lu juga macam-macam kan, maksudnya nggak satu genre atau satu warna doang kan. Menurut lu yang paling menantang genre band reguler apa yang sudah pernah lu jalanin? Untuk reguler tentu Ladies Night. Kenapa tuh Ladies Night?
repertoarnya sangat luas. Oh, oke. Dari yang mungkin 50s sampai ya sekarang lah, beberapa lagu sekarang gitu kan. Gimana cara dengan pasti orang masing-masing kan tentu punya style kan. Iya, benar. Gimana caranya dia mainnya begitu 50s kan kita nggak mungkin 50s main 50s gitu kan yang orkestra semua kan kebanyakan kan. Gimana caranya dimasukin keyboard tapi enak gitu. Tapi dengan style sendiri ya. Dan tentunya menyesuaikan dengan member lain. Akhirnya ya gini, kurang gitu kan. Ya gitulah belajar itunya. Terus ya misalnya ya 60s, 70s misalnya rock and roll, gimana main piano rock and roll gitu kan. Buat rock and roll nggak cuma Hammond doang atau nggak cuma piano cet gitu kan. Bener. Gimana ya, apalagi beberapa repertoire Elton kan juga banyak isiannya, ada brassnya, ada stringsnya. Iya, kalau nggak ada tuh berarti keyboard semua ambil kan. Iya, makanya gimana tuh cara ngambil yang penting-pentingnya gitu kan. Iya. Tapi bukan berarti juga harus mirip sih, harus dengan style juga biar enak gitu kan. Iya benar. Gitu. Jadi sesuai karakter ya. Disesuaikan dengan karakter, tapi tetap ada benang merah. Iya benar-benar. Nah, karena ini bisa jadi masukan nih buat teman-teman yang baru mulai reguler atau mungkin sudah ada di dunia reguler ya. Karena reguler zaman sekarang kan udah jadi tujuan orang juga, nggak kayak kita kan. Maksudnya zaman kita, ada, kalau gue ya, misalnya gue taunya ada juga nih namanya reguler. Taunya kan kalau ngeband ya festival atau artis gitu kan, event gitu. Ternyata ada reguler. Dan zaman dulu kan mungkin masih struggle juga gitu. Sedangkan zaman sekarang budgetnya udah oke, dan semua orang berlomba-lomba main reguler di mana, di Senopati nih gue nih gitu. Kayak semacam apa ya, kayak prestige gitu kan. Prestige benar-benar. Jadi maksud gue, tapi nggak apa-apa, tapi harus tetap mementingkan atau mungkin konsentrasi juga sama yang tadi lu bilang, beberapa hal itu kayak repertoire lagu, terus apalagi kalau dengan cara bermain, style bermain gitu kan, nggak main asal yaudah deh gue main aja deh reguler gitu kan. Apalagi isi ya bener, isi apalagi kan reguler secara duit kan lebih kayak orang kantor kan. Ketakar lah, sebulan sekian kali, sekian nih. Iya gitu kan, dan ya bisa lebih dari sekali dua kali ya kalau misalnya udah sekelas Ladies Night ya. Nah, berarti perjalanan lu dari reguler, lu mulai session pertama kali sama siapa? Session itu pertama kali kayaknya dengan siapa ya? Coba diingat lagi, diingat 2012, 2013. Siapa ya? Teza enggak? Teza waktu itu yang udah ada Jethro kan? Ada Jethro. Jethro itu kan Jethro dulu ya jadinya. Iya. Nama bandnya dulu? Step Brothers. Step Brothers kan. Sebelum itu udah ada band pengiring, siapa ya? Dinda udah solo belum? Udah sih. Oh ya udah itu Soul Nation waktu itu. Oh oke. Soul Nation, Dinda. Benar itu. Oh itu malah ya, session pertama lo? Session pertama itu kayak 2012 apa 13 gitu ya. Oke. Nggak ada yang 12 atau 11 atau 12 itu, Soul Nation. Iya, lama banget. Justru langsung Soul Nation ya? Iya. Ya dengan reguler di Dinda itu kan. Iya. Ketemu, Soul Nation, dapat Soul Nation nih. Ayo kita main Soul Nation. Setelah itu siapa lagi ya? B3 juga pernah. Oh oke. B3 kayaknya udah 14 apa 15 itu ya? Itu masih udah B3 atau masih B3? Udah B3. Udah B3 2014 atau 15 gitu. Siapa lagi ya? Coba diingat-ingat nih, saking banyaknya ingat-ingat. Timeline ya. Lu ingat timeline-nya kan? Rewind ya, bener. Banyakan reguler sih tapi. Iya banyakan reguler ya, benar-benar. Tapi ya sama Mama K berarti lu tim pertamanya? Juga. Iya. Jatuhnya tim pertamanya Mama K kan? Bareng Tovan juga tuh. Iya bareng Tovan. Sebelum Ino dulu. Iya Tovan dulu ya. Ya sebelum ada Ladies Night berarti ya? Iya. Oh oke. Mama K dulu, Imela K. Malah sebelum masuk gua tuh yang Udin lah, Mike kan. Udin Mike ya benar-benar. Dulu masih alternatif banget lah kalau Imela K. Oh gitu, akhirnya berubah. Iya. Berubah jalur. Iya. Nah, menurut lu nih yang membedakan antara main reguler sama main session yang paling mendasar? Paling mendasar adalah kalau session ya dengan yang lebih ke ininya aja sih.
yang utama misalnya singer, memang yang utamanya singer adalah berarti kita ngikutin si singernya. Oke. Kalau reguler kan kita yuk bareng gitu. Iya. Kalau ini dari sana baru kita bareng gitu. Oh, iya. Jadi dari atas udah bareng. Sedangkan kalau reguler kan semua sama nih. Iya. Bener-bener. Mau vokalis semua sama. Sedangkan kalau session ya misalnya dia memang vokalis atau gitaris gitu ya, kita ngikut dia baru kita samain. Sama-sama. Oke, iya benar. Mindsetnya harus gitu ya. Emang ada yang di atas dulu sebagai ya misalnya artis yang kita iringin. Iya, mau itu vokalis atau misalnya itu gitaris ataupun misalnya memang dia basis. Iya. Bisa jadi kan. Iya benar. Kita ngikutin dia dulu. Sedangkan kalau misalnya main reguler tuh berarti kan emang jatuhnya tetap ngeband dan harus melihat crowd si tempatnya kafe, entah kafe atau sangat dinamis kalau reguler. Iya, sangat dinamis ya. Kalau session ya udah tuh pakem. Udah pakem, lagunya ini, partnya begini, pakem tuh udah. Ya. Berarti harusnya secara bayaran juga gitu ya. Pakem sama band tuh harusnya sama. internal jokes. Nah, tapi berarti seru ya sampai akhirnya 2000 lu masuk LTN tuh berarti masuk lagi kan tahun berapa? Awal LTN tuh 2012 itu kan. Iya, terus lu cabut. Masuk lagi 2016. Oke, recording gelas ketiga. Oh, oke. Itu berarti single pertama. Single pertama di Disney ya. Nah, teman-teman boleh dengar tuh di semua platform digital tuh. Berarti itu yang lu yang ngisi ya, gelas ketiga? Iya. Oh, oke. Nah, alasan lu untuk akhirnya gue balik deh ke Ladies Night. Ya kosong aja. Simpel ya. Kalau itu di situ mindset pedagang lu ada. Dan memang waktu itu kan sebenarnya repertoarnya cocok gitu kan dengan yang dulu dengerin waktu kecil cocok. Wah, apalagi waktu itu denger gelas tiga, menarik bunyinya gitu loh. Explore dengan sound gitu. Akhirnya tertarik akhirnya ya udahlah lo balik dan sampai sekarang ya? Iya. Dari 2016 tuh ya? Dari 2016. Berarti udah 5 tahun 5 tahun dari yang berikut, maksudnya dari yang fase putus 2 ya, sempat dari putus. fase 2 sempat putus dari fase 2, jadi itu maksudnya akhirnya ya lu balik lagi juga ke Ladies Night gitu. Nah, sedangkan sekarang lu juga adalah additional band Potret. Iya. Itu gimana ceritanya lu bisa? Diajak Nikita Dompas. Oke. Nah, waktu itu 2000 kayaknya 17 atau 18. Oke. Gimana? Waktu itu mau nanti festival. Oke. Nanti festival. Panggung gede banget kan? Gede banget, gimana biar penuh? Ya udah tambah satu player deh. Waktu itu player additional udah ada Boris. Gitar kan? Gitar. Kenapa gitar 2, keyboard juga 2 deh. Oh, oke. Balance gitu. Jadi gitu ya? Iya. Nah, terus di posisi lu atau fungsi lu di Potret tuh megang apa aja? Because synth-nya. Synth doang? Iya. Oh, kan kalau piano ada Mary. Ada Mary Kasiman. Jadi lu emang berarti lu di hire as a filler. Iya, filler bahasa gerejawi banget ya, filler. Itu filler sejak kapan istilah itu ya? Itu dia kayaknya udah lama deh, turun-temurun jadi padahal nggak harus nge-feel juga kan? Iya, itu dia. Kalau kayak di drum feel tuh ini kan, iya, ruffle jadul. Tapi jadul. Sama kayak gitar, zaman dulu kan ada melodi rhythm. Iya. Lu gitaris apa? Gitaris melodi. Iya, kayak nggak tahu sih dari kapan itu kayaknya. Jadi keyboard ya bener, piano dan filler ya jadi. Iya. Padahal piano dan keyboard kan beda. Iya, pokoknya dua-duanya tuh bener keyboard. Alat musiknya sama kan sebenarnya. Bener. Jadi lu bener main synth doang? Iya. Makanya kan kadang gue suka pakai yang synth, yang kecil tuh, Virus gitu. doang ya, nggak doang sih itu mahal ya. Virus tuh teman-teman, kalau teman-teman tahu ntar dari foto di sini, cek sendiri di Google harganya berapa duit dia nih. Selain dia yang punya David Noah ya. David Noah juga punya North Stage 3. Nanti kita akan ngobrol alat yang lain. Iya juga benar. Nah tapi waktu itu lu gimana menyesuaikannya? Kan itu benar-benar main synth doang nih, lu nggak perlu pikirin main pianonya gimana. Yeah. Pertama adalah menyesuaikan dengan gitarnya, kan sama-sama tajam kan frekuensinya. Iya, frekuensinya. Menyesuaikan dengan gitar justru. Gitarnya 2 lagi. Iya, gimana ngisi yang space-nya aja gitu. Iya. Berarti gue ngeliat gitar malah, setiap itu ngeliat gitar, denger gitar, gini. Oh oke. Tapi warnanya tetap sama nggak sama Potret yang dulu? Lebih live aja sih. Oh oke, lebih live. Tapi jadi modern nggak bunyinya?
Secara bunyi ya? Secara bunyi lebih kaya sih. Oh oke. Modern synth pun juga sebenarnya kan 80s ya. Iya sih, Kalau di gua. benar. Etis yang baru diputar ulang lagi ya. Iya, Circle 9 Iya, itu ya kan. lagi ya benar. Bicara modern synth apa ya? Kayak misalnya plug gitu kan kembali ke 80s sebenarnya, dia kan FM gitu. Wobble juga dia ya kembali ke FM lagi sebenarnya 80s. Benar. Cuma dengan penyajiannya aja kayak jadi dubstep gitu kan. Wak. Iya. Aduh dulu juga ada ya. Iya sebenarnya udah FM pun juga udah dari dulu. Dari dulu ya benar. Nah, tapi berarti menurut lu nggak terlalu susah ya untuk beradaptasi dengan musiknya si Potret sendiri? Dan kebetulan memang ngefans sih. Oh lu ngefans juga? Iya. Apalagi. Tapi kan dari zaman dulu. Nah itu dia, waktu SD tuh pasti pernah denger Bunda. Iya. Ya kan? Benar. Diputerin Bunda. Ya. Akhirnya bisa main bareng dengan yang dulu kita denger Bunda gitu kan. Iya. Kadang masih suka kepikiran sih nyetap di rumah gitu kan. Iya. Tapi di Bunda lu main scene ya? Oh. Iya. biar syahdu piano aja. Iya. Paling kalau udah belakang kadang suka gue kasih pad udah belakang. Iya. Biar nggak aja, nggak mungkin solo scene ya. Gitu, tapi maksud gue jadi seru kan ngeliat lu di Potret yang notabene adalah band legend, terus ada satu orang yang wow tatonya banyak, gondring, piercing, dan ya udah terus lu alat tuh kayak kecil banget kan, cuman Virus itu doang ya? Iya kadang bawa Nord juga, kadang pernah bawa Prophet. Tapi paling sering sih bawa Virus sih. Bawa Virus ya, maksudnya kebutuhannya emang ya di situ gitu. Ya mumpuni Asik. Harganya juga mumpuni bos. tapi itu seru banget sih, jadi mungkin buat teman-teman yang penasaran bagaimana itu ada di YouTube ya. Performan lo. Ada. Kita ngomong soal Ladies Night sendiri. Kan akhirnya Ladies Night tuh berawal dari band reguler. Iya. Terus akhirnya mengeluarkan karya nih. Ini udah 3 single atau 2 single ya? On the way, udah 3, on the way ke-4 ya. Udah 3 on the way ke-4. Nah, kalau dari kemarin gue juga udah tanya Tovan kan. Nah, dari lu pribadi apa yang pengen lu kejar atau apa yang pengen lu capai dengan rilisan single Ladies Night? Kalau yang pengen gue kejar tentunya uang. Ya sebenarnya idealis gue sih. Oh oke. Ya. Idealis itu seperti apa? Ya mungkin terlalu klise tapi gue suka 80s aja gitu. Oh oke. Ini ya lu musik yang lu dengerin masa kecil lo gitu. Itu ya idealis. Bisa dibilang idealis sih, tapi benar. bukan idealis yang harus gimana, tapi ya udah 80s aja soundnya gitu. Oh oke. Ya. Jadi maksudnya kan ya idealis itu kan sebenarnya relatif ya. Iya sih. Idealis menurut gua kan bisa beda nih. Idealis pun ada yang pop, idealisnya dia pop. Iya. Gitu. Sedangkan ada zamannya waktu itu kayaknya orang mikir kalau idealis tuh indie. Nah kalau indie tuh kayak musiknya harus kayak gitu. Padahal nggak juga kan. Iya sih. Benar. Tapi so far nih lu bisa mencurahkan idealisme lu di Ladies Night, di karya-karya Ladies Night. Iya. Ya sedikit banyak bisa lah. Ya sedikit apa banyak nih? Sedikit banyak. Tergantung yang mixing. Ya juga ya, percuma soalnya ini kalau mixingnya itu tiba-tiba ya beda juga tuh keluarnya tuh. Ya benar. Jadi kalau teman-teman penasaran seperti apa permainan Rizky, idealisme dia seperti apa, bisa cek langsung di platform digital. Ada 3 single, apa aja? Gelas ketiga pertama, kedua kembali remaja. Yang ketiga adalah Love Life. Sedap. Hafal banget ya sama rilisan ini ya. Hafal. Dan ini menuju ke single keempat. Rencana bakal bikin album atau single-single aja? Tentunya sih pengennya album ya. Deadline kurang lebih akhir tahun inilah harusnya. Oh oke. Albumnya? Iya. Wah mantap. Jadi teman-teman bisa ditunggu karya-karya, karena Ladies Night salah satu band yang berbeda menurut gue, kayak berawal dari image-nya kan kalau di regular band Motown 80s 90s gitu, terus akhirnya ngeluarin beberapa single yang ya warnanya kayak gitu, teman-teman bisa denger sendiri gitu. Jadi agak beda sama band-band lain. Asik. Dan juga penampakannya juga tua muda ada di situ ya. Makanya range-nya tuh luas. Iya, range-nya luas secara musik dan personel ya. Nah, sama ada satu lagi nih Rizky, selain sebelum gue masuk ke berhubungan sama musik, nah gue mungkin yang menarik tato. Lu sejak kapan nato? Bikin tato apa? Di tato. Punya tato. Punya tato. Itu 2014. Oke, tato pertama lu mana? Di dalam. Ini tulisan doang sih. Oh, tulisan. Iya, tulisan. Oh, yang di sini. Iya, tulisan gitulah.
Kenapa lu awalnya lu nyoba doang atau memang ngincer? Sebenarnya dari zaman kuliah udah kepengen. Oke. Dari zaman kuliah udah kepengen tuh mikirnya lama banget 5 tahun berarti itu mikir kan 5 tahun mikir. Iya nggak ya nggak selain karena faktor keluarga, faktor ya agama juga kan. Iya benar-benar. Tapi keluarga sih yang ini kan, wah nanti begini. Tapi akhirnya suatu hari lagi tanggal merah waktu itu nggak ada job nggak ada apa, iseng di Google tato studio Jakarta, dapatlah satu ini telepon, bisa ya udah langsung. Oh hari itu juga dan nggak tahu gambar apa tuh sebenarnya. Serius lu? Nggak tahu mau bikin apa. Serandom itu ya? Iya, pokoknya harus jadi itu mikirnya juga berapa jam itu 4 jam sampai akhirnya sempat makan dulu lah makan ngapain dulu lama cari zaman 2014 juga internet masih lemot lagi kan. Lama banget buka satu loading gambar tadi akhirnya dapatlah. Cuma tulisan aja sebenarnya. Akhirnya tulisan itu tato pertama. Terus bikin yang berikutnya berapa lama? Berikutnya adalah jedanya cuma 6 bulan. Oh bentar ya? Iya. Akhirnya lu menemukan ini kenikmatan. Ya udah selah. Nanggung ya. Selahnya udah dapat. Akhirnya masih di dalam juga sih, masih di dalam. Itu belum kelihatan tuh, belum ketahuan. Oh, berarti lu emang gak bilang juga ya? Iya. Ya kalau dalam kan udah pakai baju aman. Gak ketahuan. Nah, terus? Akhirnya ketahuannya waktu liburan keluarga. Oh, oke. Berenang. Di Anyer. Oh iya. Di Anyer. Udah pada berenang semua keluarga kan, gue masih di ini aja di atas di pasir, nggak berenang sih, nggak apa-apa lagi nggak pengen aja gitu kan. Udah besoknya pagi tuh udah jalan gue udah ngelaut kan, pagi udah ngelaut, tiba-tiba pas keluar dari laut, nyokap bilang ini beneran. Jadi kelihatan ya. Iya beneran, soalnya di Anyer kan banyak yang temporer kan. Temporer ya. Ini beneran sambil pegang. Iya beneran. Terus ya udah tuh, wah biasa lah gini. Sempat 2 minggu nggak ngobrol. Oke, gara-gara tato itu ya. 2 minggu nggak ngobrol, ya akhirnya ngobrol lagi lah. Oke, gitu. Akhirnya udah diterima. Tapi ya jangan nambah lagi ya. Totoin begini. Tapi gimana ya? Terus akhirnya ya tetap beberapa bulan juga kok, nambah lagi. Diam-diam juga tetap. Iya, tapi akhirnya kan keluar juga, ketahuan juga. Ya gitu lah. Gitu. Cuma ya udah lah. Akhirnya lu suka ya. Bener tuh apa yang membuat lu akhirnya kayaknya nato ini kenikmatan buat lo gitu. Atau plusnya apa buat lo lah? Kayak ada adrenalin rush aja. Oh, oke. Pas lagi jalan tuh kayak satu harus nahan sakit tapi harus diam, terus ada excited juga. Wah itu rasanya bercampur aduk adrenalin lah. Kalau udah ketagihan adrenalin kan pasti terus-terusan. Iya, orang nyari terus. Nah itu tuh ternyata yang bikin lagi. Oh oke. Tato juga gitu ya ternyata. Iya. Bahkan akhirnya lu bisa gambar sebanyak ini nih seluruh tangan lo. Iya. Kenapa lu? Maksudnya kan ada orang yang ya udah tato penting di sini atau tulisan aja gitu. Dulu memang pengennya udah di dalam aja. Oke. Awalnya gitu. Emang gak mau banyak-banyak. Pertama selain karena mahal ya. Iya benar. Makin bagus makin mahal ya. Makin banyak makin mahal, makin gede. Iya. Selain karena mahal, gak mau banyak-banyak emang sebenarnya awalnya. Tapi gak bisa kayak ada suatu saat kepengen tapi ntar deh. Tapi kepengen tapi kamen go. Ya udah datang bikin. Oke. Akhirnya gitu aja. Oke, ya ngalir aja ya. Ngalir aja. Iya. Maksudnya ini ada hubungan sama bermusik lo nggak? Maksudnya apakah dengan tato? Gue kan anak band nih, gue harus punya tato gitu. Ada hubungannya nggak? Nggak juga sih. Itu dia dari kuliah udah kepengen sebenarnya. Oh iya benar. Dari kuliah udah kepengen kayak asik aja. Iya benar. Maksudnya ya itu kan balik lagi pilihan kan sebenarnya nggak ada yang salah. Cuma kan tadi maksud gue takutnya kan ada orang-orang yang berpikir atau mungkin generasi di bawah kita berpikir, kalau anak band gue harus nato nih. Padahal maksudnya kalau mau nato ya nato aja lu. Nggak ngeband juga nato nggak apa-apa. Yang anak band yang nggak tatoan juga banyak. Iya, gue langsung. Tapi emang banyak juga. Tapi ya maksudnya emang lu suka gitu ya. Iya, dan kebetulan ini ada tato yang rada musik-musik juga nih. Oh, DX7. Oh iya ada DX7 nih. Ini lu terpisah nggak sih satu gini atau? Terpisah sebenarnya. Oh oke. Terpisah. Ini kedua kan. DX7. Kenapa DX7? Karena
synth pertama yang gue beli dengan uang sendiri. Oh, lu beli pertama tuh DX7 ya? Iya, pakai uang sendiri. Iya. Itu pun juga beli karena yang paling murah adanya di situ. Itu doang adanya paling murah. Oh, oke. Di kalau dulu tahu namanya Jax Music. Nah, di situ. Oke. Ini DX7. Dulu mah Tokopedia, Lex belum ada dulu. Harus datengin showroom. Ya. Ada Jax Music, Tony Music dulu Iya, namanya. dulu ya. Yang mana terus di mana lah banyak lah. Iya. Itu nih DX. Oh, ini ada DX7. Karena yang paling murah. Ya sekarang udah lumayan ya. Sekarang naik harganya. Naik apartemen. Iya. Terus atau yang berhubungan dengan musik juga ini Reason. Oh, ada Reason. Iya. Kalau tahu ini Reason. Iya. Ini sebenarnya pas SMA ini, pas SMA ada ke Aksara waktu itu kan, ke Aksara Kemang, pengen denger musik. Apa sih nih? Ada satu album Sofa, nama bandnya Sofa itu. Dia kok musiknya aneh gitu saat itu, saat gue SMA kok aneh apa ya, pakai apa ya. Akhirnya ada terus nanya ada forum ya DJ gitu. Oh, dia pakai Reason. Oh, oke. Akhirnya gua belilah itu Reason di Lebak Bulus Point Square dulu. Iya. Masih 4 CD kan. Masih ya. CD dulu 4 CD. Ya udah akhirnya gua belajar. Ternyata soundnya ada semua di Reason. Oh, oke. Akhirnya gua belajar ya DAW pertama gua ini. DAW pertama lo. Iya. Oh, oke. Reason sebenarnya nggak bisa dibilang DAW juga sih karena nggak bisa ngerekam audio. Oh iya sih, benar. Tapi ini yang cukup membuka inilah slide. Dulu belum Fruity Loop malah. Gue dari Reason dulu baru Fruity Loop. Iya. Reason dulu baru Fruity Loops. Karena Fruity Loops kan kayak IDM banget gitu kan. Iya, udah modern lah. Reason ada kuno-kunonya. Iya, benar. Pas sesuai dengan ini. Pas dengan lu banget ya, lu banget ya. Style vintage. Nah iya, maksud gue tapi menarik karena kan orang lihat lu tuh ikonik banget kalau di panggung ataupun dia panggung kafe maupun panggung gede gitu. Blade anjir, Rizky Tato, keyboardis Tato gitu. Tapi itu jadi trademark lu kan? Ya, bisa jadi. Iya. Nah, terus ceritanya akhirnya sekarang dia juga udah bisa nulis. Ya bikin tato lah. Tato artis, amatir. Namanya apa? Tato artis ya? Iya. Ya, dia udah jadi tato artis juga. Itu gimana ceritanya? Semua karena pandemi. Oke, tentu saja. Baru setahun belakangan kok. Oh, oke. Baru setahun belakangan karena pandemi, nggak ada yang misalnya lagi, belajar musik juga udah buntu gitu kan, ngapain lagi ya? Baca-baca juga udah habis, nggak tahu apa yang mau dibaca. Ya udah, kenapa nggak bikin aja gitu. Oh, oke. Kebetulan juga ada teman saya yang suportif banget lah, Ferdi Lawless itu dia memperbolehkan untuk minjem alatnya. Oh, oke. Minjem alatnya, terus gue carilah klien pertama yang Iya. Korban kan? Korban tuh. Trial akhirnya ya, begini, beda ternyata dengan di kertas kan dia mati kan. Kalau di kulit kan dia hidup. Oh iya sih benar. Tiap orang beda-beda ketebalannya. Terus ada orang yang gerak-gerak gitu. Iya, benar. Ternyata ya media hidup beda lah dengan media mati. Itu belajar. Akhirnya sekarang udah bisa. Ya masih amatir juga, baru setahun. Tapi lu berarti udah nerima klien? Udah beberapa kayak teman kita Kenny Gabriel juga. Oh, Kenny dia lo? Iya. Oh iya, Kenny episode sebelum ini. Oh. Oke. Oh, Kenny tuh lain atau Iya, dia bikin apa ya kemarin di sini? Dia bikin di gua. Di lu ya. Tapi lu bikin di sini apa di Lawless? Di Lawless. Di Lawless ya. Lawless tuh di Kemang. Benar gak sih? Ya, betul di Kemang. Tahu gua. Nah, tapi itu maksud gua menarik karena kan lu dengan punya banyak tato akhirnya terus terakhir gue lihat postingan lo kan, udah nulis nih, udah bisa jadi tato artis nih dia nih. Jadi itu, tapi ya maksudnya kan itu part of seni juga nggak sih? Betul. Tato, menurut gue lihat ini kayak seni gitu. Iya sebenarnya ya seni aja, tato is not a crime gitu kan? Iya benar-benar. Gak ada hubungannya, emang suka aja. Iya benar-benar. Jadi emang harus open minded dan mindsetnya harus lebih terbuka lagi gitu, bukan sesuatu hal yang tabu lah sekarang ya nggak sih? Kalau dulu kan, Dor. Iya. Nah, itu kan Dor. Sekarang ya udah lebih bebas lah. Iya. Asal dipergunakan dan dijalankan dengan benar. Nah lanjut nih, kan lu juga, gue mungkin kasih tau teman-teman nih. Jadi si Rizky selain kita kenal sebagai pemain keyboard, dia juga kita kenal sebagai pembongkar keyboard. Jadi kayaknya kalau apa-apa keyboard kayak Rizky aja, Rizky gitu, tanya Rizky gitu. Berapa banyak total keyboard yang udah lo bongkar gitu? Wah kalau bongkar sih, untuk gua apa untuk beberapa orang lain juga? Total semua.
lebih dari 20 deh. Udah Lebih dari 20 kayaknya. Gila sih, banyak banget. Nah ini. Ayo dioprek. Tuh, anjir udah dibuka ya. Keren. Terus kayak mekanik kayak gini kan, mekanik nih apa isinya tuh kenapa sih namanya di preset sekarang kan Tine EP. Iya, Tine EP. Apa sih Tine itu? Oh ternyata Tine tuh yang kayak besi gitu, dipukul sama hammer kan, dipukul. Terus ini ada Reed EP kan. Iya. Oh, ternyata bentuknya beda lagi sama Tines tuh. Oh, oke. Beda lagi, dia lebih pipi. Iya. Lebih pipi. Oke. Gitu cara kerjanya lah, menarik untuk dibuka, disimak. Ini kayaknya ke semua instrumen ya. Kalau misalnya lu punya instrumen sebanyak ini, apakah lu nyalain semua setiap hari atau per minggunya lu nyalain semua? Enggak, belum tentu. Tapi elektronik itu bahaya nggak kalau nggak dinyalain? Sebenarnya sih enggak.